Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Nah, konstruktivisme sendiri itu memiliki arti bersifat membangun. Asumsi-asumsi konstruktivistik. Pertama, manusia merupakan siswa yang aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri, di mana siswa diberikan kelulusan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, melakukan eksperimen, maupun berdiskusi sesama siswa. Dengan hal seperti itu, maka ilmu-ilmunya tersebut akan berkembang dan bertambah. Kedua, guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada sejumlah siswa. Guru seharusnya membangun situasi-situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan materi pelajaran melalui pengolahan materi-materi dan interaksi sosial. Maksudnya yaitu seorang pendidik atau guru itu dituntut untuk lebih aktif dan menarik dalam menjelaskan. Selain itu juga, guru harus bisa menggunakan media dalam proses pembelajaran. Kemudian ada perspektif dalam konstruktivistik. Pertama, konstruktivisme eksogeneus mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan mempresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Pandangan ini mendasarkan pengaruh kuat dari dunia luar pada konstruksi pengetahuan, seperti pengalaman, pengajaran, dan pengamatan terhadap model. Kedua, konstruktivisme endogeneus menekankan pada koordinasi tindakan yang sebelumnya, bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Karena itu, pengetahuan bukanlah cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui suatu pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. Pengetahuan berkembang melalui aktivitas kognitif dari abstraksi dan mengikuti sebuah rangkaian yang dapat diprediksikan secara umum. Nah, yang ketiga, konstruktivisme dialektikal berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui saling berinteraksi sesama teman, guru, tetangga, dan bahkan lingkungan sekitar kita. Kemudian ada proses belajar. Peranan siswa ini menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Guru memang dapat dan harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi sebuah peluang optimal bagi terjadinya belajar. Namun, yang akhirnya paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah dari siswanya sendiri. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa hakikatnya kendali belajar sepenuhnya ada pada diri siswa masing-masing. Nah, yang kedua, peranan dari guru. Dalam belajar konstruktivistik, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian belajar dan siswa berjalan. Nah, guru tidak dapat mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri. Guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak dapat mengklaim bahwa statusnya cara yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemauannya. Peranan guru dalam interaksi pendidikan adalah pengendalian yang meliputi 1.
ada menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Kedua, menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Ketiga, menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar siswa mempunyai peluang yang optimal untuk berlatih. Yang ketiga ada sarana belajar. Nah, pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, dan lingkungan lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Dengan cara demikian, siswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya, mandiri, kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya secara rasional. Kemudian ada menguraikan konstruktivistik psikologi atau kognitif Piaget. Nah, Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai seorang fasilitator atau moderator. Proses mengkonstruksikan sebagai dijelaskan Jean Piaget yaitu pertama ada skemata, yaitu sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan, disebut dengan skemata. Misalnya sejak kecil anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema itu terbentuk karena sebuah pengalaman. Misalnya saja, yaitu anak senang bermain dengan kucing dan kelinci yang sama-sama berbulu putih. Berkat keseringannya itu, ia dapat menangkap perbedaan keduanya, yaitu bahwa kucing itu berkaki 4 dan kelinci berkaki 2. Pada akhirnya, berkat pengalaman itulah dalam struktur kognitif, anak terbentuk skema tentang binatang berkaki 4 dan binatang berkaki 2. Nah, semakin dewasa anak, maka semakin sempurnalah skema yang dimilikinya. Yang kedua ada asimilasi. Nah, asimilasi itu adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklarifikasikan kejadian atau sebuah rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Asimilasi ini tidak akan menyebabkan perubahan atau pergantian skemata, melainkan perkembangan skemata. Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan mengkoorganisasikan diri dengan lingkungan baru. Yang ketiga ada akomodasi. Nah, dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata yang telah dipunyai. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dengan demikian, orang akan mengadakan akomodasi. Akomodasi itu terjadi untuk membentuk sebuah skema yang baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Yang keempat ada keseimbangan. Nah, ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Ya, kemudian akan dijelaskan oleh Anggi. Untuk selanjutnya, teori konstruktivistik sosial Vygotsky. Konsep dalam teori Vygotsky
Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Konstruktivisme sosial Vygotsky. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial, perangkat kultural, dan aktivitas menentukan perkembangan dan pembelajaran individual. Teori ini banyak menyadarkan diri pada interaksi sosial dan konteks kultural untuk menjelaskan pembelajaran. Kebanyakan ahli psikologi mengklasifikasikan Vygotsky sebagai seorang konstruktivisme sosial. Akan tetapi, sebagian lagi teoritisi mengkategorikannya sebagai konstruktivis psikologi, karena ia terutama tertarik dengan perkembangan dalam diri individu. Dalam pengertian tertentu, Vygotsky adalah keduanya. Salah satu keunggulan teori pembelajaran adalah karena ia memberikan cara untuk mempertimbangkan yang bersifat psikologis maupun sosial. Ia menjembatani keduanya. Sebagai contoh, konsep Vygotsky tentang zone of proximal development, wilayah tempat seorang anak dapat menyelesaikan masalah dengan bantuan orang dewasa atau sebayanya yang lebih mampu disebut sebagai tempat budaya dan kognisi saling menciptakan. Prinsip. 1. Belajar selalu merupakan sebuah proses aktif. Kedua, anak-anak belajar dengan paling baik dengan menyelesaikan berbagai konflik. Ketiga, bagi konstruktivis, belajar adalah pencarian makna. Pembelajaran secara aktif berusaha mengkonstruksikan makna. Keempat, konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata-mata. Kelima, elemen lain yang berakar pada fakta bahwa pembelajaran secara individual. Keenam, di samping itu belajar selalu dikonseptualisasikan. Ketujuh, belajar secara betul-betul mendalam berarti mengkonstruksikan pengetahuan secara menyeluruh. Kedelapan, mengajar adalah sebagai pemberdayaan pembelajaran. Pandangan tokoh yang pertama, John Dewey, mencerminkan masyarakat yang lebih besar. Yang kedua, Jean Piaget, belajar dalam segala usia aktif terlibat dalam proses perolehan informasi. Yang ketiga, Lev Vygotsky, perkembangan intelektual terjadi pada individu berhadapan dengan pengalaman baru. Yang keempat, Jerome Brunner, pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.